videonya, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di share, dan di komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reski. Maaf ya sebelumnya karena jeda waktu antara video pembelajaran dengan video terakhir kali kemarin itu lumayan jauh, mungkin semingguan teman-teman ya. Mudah-mudahan ditunggu ya. Mudah-mudahan masih sabar menunggu, karena memang kemarin saya ada sedikit kesibukan, makanya video pembelajaran nggak bisa saya buat. Nah, menepati janji, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penata laksanaan pada sumbatan jalan nafas. Nah, penata laksanaan sumbatan jalan nafas kemarin itu, sini ada teman saya ya, papan tulis dan spidol. Jadi kita membahas tentang tata laksana sumbatan jalan nafas. Oke teman-teman, tata laksana sumbatan jalan nafas. Nah, ini ada 3 yang bakalan saya bahas. Itu pertama, tanda obstruksi, tanda distress nafas, dan yang terakhir itu trias airway. Nah, di sini terkait tata laksana sumbatan jalan nafas, teman-teman, kita ada 3T yang harus yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, T pertama itu tanda obstruksi atau tanda adanya sumbatan pada jalan nafas. Yang kedua itu tanda adanya distress pernafasan, dan yang terakhir tata laksanaannya yaitu trias airway. Nah, kita masuk yang pertama. Tanda obstruksi jalan nafas itu kurang lebih ada 7. Nah, yang pertama ini yang paling penting yang mungkin harus diingat ya teman-teman. Itu yang pertama itu adanya snoring. Yang kedua gargling, dan yang ketiga itu stridor. Nah, 3 tanda khas ini nggak harus terjadi semua ya teman-teman. Nah, ini yang pertama snoring. Snoring itu seperti bunyi dengkuran. Nah, seperti bunyi dengkuran itu disebut dengan snoring. Nah, snoring ini pertanda pangkal lidah itu jatuh ke belakang. Jadi pada pasien-pasien tidak sadar, pangkal lidahnya itu ujung yang paling dalam itu bisa jatuh ke belakang dan menutup jalan nafas sehingga terjadi obstruksi. Oke, snoring atau bunyi seperti mendengkur itu tanda pangkal lidah jatuh ke belakang. Yang kedua itu gargling. Gargling ini seperti suara berkumur. Itu tanda adanya cairan pada jalan nafas, sehingga bisa jadi cairan tersebut menyumbat atau membuat obstruksi. Cairan yang dimaksud di sini bisa lendir atau sikret ya, bisa juga berupa darah yang berbentuk, pokoknya yang berbentuk cairan ya. Oke, yang ketiga itu stridor. Stridor atau bisa juga disebut crowing. Nah, ini ada tanda adanya edema atau spasme pada plika vokalis. Nah, itu bunyi stridor karena terjadi edema di area plika vokalisnya. Oke, tanda yang ketiga itu biasa pasien akan mengalami gelisah. Gelisah di sini karena dia berusaha memenuhi kebutuhan oksigennya. Jadi itu tanda hipoksia.
Jadi gelisah. Yang ketiga itu terjadi gerakan tambahan pada sela-sela iga ini, atau bisa juga pada otot leher, otot leher ya, otot bantu pernafasan. Jadi itu selain di leher juga di sela-sela iga. Jadi bisa terjadi retraksi sela iga. Nah, tanda berikutnya itu gerakan dada dan perut. Gerakan dada dan perut itu paradoksal. Dan terakhir adalah sianosis. Itu baik pada pada bibir ataupun pada kuku ya. Kita bisa mengidentifikasinya di situ. Nah, sianosis ini termasuk tanda yang paling terakhir. Jadi biasa dia disebut tanda lambat ya untuk sianosis. Jadi tanda-tanda awalnya itu bisa dilihat yang saya telah sebutkan di awal tadi. Oke. Nah, untuk yang kedua, tanda yang kedua di sini tanda distres nafas. Nah, tanda distres nafas itu yang pertama itu nafas dangkal dan cepat. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigennya itu dengan meningkatkan respirasi rate ya, tapi nafasnya tuh dangkal. Jadi dia asal menghirup, seperti asal menarik nafas seperti itu. Jadi nafasnya dangkal dan cepat. Itu tanda-tanda distres pernafasan. Oke, yang kedua itu gerakan cuping hidung. Karena sama tadi yang saya bilang, dia mencoba untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Jadi cuping hidungnya bergerak. Terus yang ketiga itu retraksi sela iga sama, dan retraksi sela iga dan gerak atau otot leher itu sama dengan yang sumbatan tadi ya. Yang keempat itu bisa keringat dingin. Itu tanda-tanda distres pernafasan. Jadi pasiennya itu basah, lembab, keringat, tapi bukan karena apa? Karena udah ada tanda-tanda hipoksia. Ya, jadi dia keringat dingin, kemudian bisa terjadi takikardi atau jantungnya cepat, hipotensi, tekanan darahnya itu turun di bawah normal, hipotensi ya. Terus saturasi oksigennya, kalau kita punya oximeter kita bisa ukur saturasi oksigennya itu pasti kurang dari 95%, itu tanda distres pernafasan. Jadi harus segera dikoreksi. Dan tanda terakhir yaitu sama, sianosis, tanda lambat. Tapi kalau udah sampai sianosis ini, pasiennya bisa terjadi cardiac arrest atau henti jantung. Oke. Jadi kurang lebih itu ya untuk tanda-tanda distres pernafasannya. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini trias airway. Jadi bagaimana kita menangani pasien-pasien mengalami sumbatan pada jalan nafas. Oke, trias airway di sini yang pertama itu chin lift. Chin lift dengan kata dasar itu chin itu dagu ya, dagu. Jadi kita menarik dagu ke atas. Ya, kita menarik dagu itu ke arah atas. Ya, pada sini kita narik dagunya ke atas. Jadi dia ekstensi, kepala tuh ekstensi. Oke, yang kedua itu head tilt. Head tilt ini kontraindikasi head tilt tidak boleh pada pasien yang kita curigai cedera servikal. Salah satu tanda pasien cedera servikal bisa kita lihat itu klavikulanya ada jejas. Ya. Oke. Dan tanda-tanda lainnya nanti kita bahas. Atau bisa di browsing. Oke, head tilt ini itu kita memposisikan kepala lebih hiperekstensi. Jadi tadi itu chin lift kita udah mengangkat dagu ya, kita udah menarik dagu ke atas. Tapi kalau ditambah head tilt, kita mendorong dahi ke atas lagi, jadi dia akan tambah hiperekstensi ya teman-teman. Tadi chin lift ekstensi ditambah dengan head tilt, dia bakalan jadi hiperekstensi. Oleh sebab itu dia tidak boleh dilakukan manuvernya pada pasien yang kita curigai cedera servikal. Oke, yang ketiga adalah jaw thrust. Maaf teman-teman, terjadi perubahan karena lagi mati lampu. Oke, jaw thrust. Metode ketiga ini jaw thrust. Jadi manuver yang ini bisa kita lakukan pada pasien yang kita curigai cedera servikal ya.
Jadi metodenya itu menarik mandibula ke atas. Jadi menarik mandibula ke atas, kita bisa menggunakan ini. Jadi tulang mandibula yang kita di ujung sini, di ujung rahang ini besar, menonjol. Nah, itu kita angkat ke atas, lalu dengan menggunakan jempol kita mendorong dagu ke bawah. Jadi kita mengangkat ini sambil mendorong dagu ke bawah. Jadi dia akan mulutnya terbuka. Ya, mulutnya terbuka. Jadi itu salah satu cara membebaskan jalan nafas. Jadi itu 3 metode tadi dikenal dengan trias airway, tata laksana untuk pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas. Oke teman-teman, cukup sampai di sini review singkat saya. Jangan lupa tolong di subscribe, di like, share, dan silahkan tinggalkan pertanyaan kalau masih ada yang kurang jelas di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu menjawab. Oke? Dan akhir kata, thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.